إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan pertama dari 4 bulan haram yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Bulan haram itu sesuai dengan namanya. Yang pertama, pengharamannya lebih dikencangkan. Begitu juga bisa diartikan bulan yang sangat dihormati, yang dimuliakan, sehingga ada beberapa ketentuan khusus untuk bulan-bulan ini. Di dalam Al-Quran, penyebutan bulan haram ternyata dituangkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkannya pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram, 4 hurum. Inilah agama yang lurus. Maka jangan kamu zalimi dirimu selama bulan-bulan ini. Dan perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil yang jelas terang mengenai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Di dalam hadis dikuatkan lagi perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada haji atau pada khutbah haji wada'. Rasulullah bersabda: Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra minha 4 hurum. 3 mutataliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Artinya zaman itu
berputar terus sebagaimana dulu awalnya diciptakan Allah. Jadi muter terus itu waktu. Kemudian 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi yang menetapkan 1 tahun isinya 12 bulan itu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menetapkan itu. 4 di antaranya bulan haram. Maka Nabi menyebutkan rinciannya mulai dari 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah yaitu Rajab. Disebut dengan Rajab Mudhar. Adapun ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi, di situ ada tambahan penjelasan. Zalikad dinul qayyim. Inilah ketentuan agama yang benar. Artinya orang yang ingin mengetahui beragama ataupun agama yang benar, inilah dia. Al-Quranul Karim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu zalimi dirimu. Pengertian jangan kamu zalimi dirimu, jangan kamu berbuat dosa. Apakah di luar bulan yang 4 itu boleh berbuat dosa? Tidak. Tetapi penyebutan 4 bulan ini semakin menguatkan bahwa dosa yang terjadi di 4 bulan ini balasannya, hukumannya berlipat-lipat. Jadi suatu dosa dilakukan di luar bulan haram, 1 dosa hukumannya 1. Tetapi di dalam 4 bulan haram ini tidak lagi 1:1. Hanya Allah yang tahu. Berlipat-lipat balasannya apabila suatu dosa dikerjakan selama 4 bulan ini. Di salah satu bulan haram. Itulah pengertian fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dirimu selama bulan-bulan ini. Jadi Allah berhak untuk memprioritaskan atau melebihkan atau menetapkan di antara bulan-bulan itu. Inilah dia 4 bulan haram. Sebagaimana Allah juga menetapkan ada keistimewaan dalam tempat. Yaitu perbuatan dosa yang dilakukan di daerah haram. Maka itu dosanya, hukumannya berlipat-lipat dari daerah di luar yang disebut dengan daerah di luar haram. Kemudian di situ disebutkan juga perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya. Asalnya kita tahu bahwa di dalam bulan haram itu tidak dibolehkan terjadi perang. Dan itu adalah sebuah ketentuan yang berlaku berabad-abad. Yang namanya bulan haram tidak ada darah yang tertumpah. Akan tetapi Allah berkehendak untuk mengubah hukumnya. Maka di sini dikatakan perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya. Dan itu dipraktekkan Nabi. Di mana Rasulullah memerangi kaum musyrikin pada bulan Zulqa'dah. Padahal Zulqa'dah itu adalah bulan haram. Oleh karenanya para ulama mengatakan pengharaman perang di 4 bulan haram itu sudah dihapus. Hanya saja yang dipersoalkan ataupun diperselisihkan apakah membela atau memulai. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh perang kalau memulai. Namun kalau membela diri, biar di bulan haram, tidak di bulan haram, boleh membela diri dengan melakukan hal serupa yang dikerjakan atau yang dilakukan atau dilancarkan oleh orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah memerangi kaum musyrikin pada bulan Zulqa'dah, dan itu adalah salah satu bulan haram. Yaitu mereka diperangi oleh Rasulullah di Taif. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahui kamulah bahwasanya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi kita yang tidak berada dalam kondisi perang, apa yang harus kita jaga? Itu dia tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dirimu. Artinya jangan kamu berbuat aniaya. Jangan kamu melakukan pelanggaran, apalagi melakukan dosa yang jelas-jelas
diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab dan hadis-hadis beliau. Maka semua ini harus kita jaga diri kita, tangan kita, lidah kita untuk tidak berbuat maksiat selama 4 bulan yang disebut, yaitu bulan Rajab. Ini awalnya berakhir sampai akhir Rajab, kemudian nanti setelah Syawal muncul kembali yang namanya bulan haram. Berlatihlah untuk menjaga diri karena setiap perbuatan dosa atau pelanggaran hukumannya berbeda pada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga halnya dengan berbuat amal soleh. Kata beberapa sumber ilmu bahwa ketika dosa dilipatkan juga berbanding lurus dengan pahala dilipatkan. Ketika kita berbuat amal di bulan-bulan haram yang 4 itu akan berbeda juga balasannya. Maka sekarang banyak sekali peluang-peluang amal membantu saudara-saudara kita yang sedang dikepung oleh pemerintah Yahudi. Mereka dizalimi, dibunuh, dibantai, dibakar dan seterusnya. Mereka memerlukan, khususnya di waktu-waktu ini adalah musim dingin, mereka memerlukan pakaian yang tebal, tempat yang layak untuk melindungi dirinya dari ancaman cuaca yang begitu dahsyat dinginnya. Semuanya ini memerlukan bantuan uluran tangan dari kaum muslimin dimanapun berada. Mereka sudah berjuang lebih dari 1 tahun, namun tidak menghentikan kekejaman kaum Yahud. Sebagaimana yang kita juga sering baca di dalam Al-Quran Karim, bahwa mereka ini tidak akan pernah mau mendengar suara manusia. Yang mereka dengar ketika hidup mereka terancam, baru mereka mau. Oleh karenanya beberapa pihak mengatakan tidak boleh terhenti sikap melawan negara Yahudi ini dengan fisik, tetapi juga bisa dilakukan dengan uang. Artinya apa? Memboikot, strategi memboikot produk Yahudi tetap harus dilanjutkan. Dan tidak boleh berhenti hanya sewaktu-waktu saja. Ketika adem dingin, orang kembali ya secara normal belanja, membeli produk. Oleh karenanya ini tidak boleh berhenti dari kehidupan kita. Segala produk Yahudi itu kita harus, hendaknya kita terpanggil untuk berhenti mengkonsumsinya, membelinya, memperdagangkannya. Karena itu salah satu cara yang efektif untuk menghentikan permusuhan kaum Yahudi terhadap Palestina atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi pada intinya mari kita jaga diri agar tidak jatuh di dalam dosa. Dalam waktu yang sama kita meningkatkan amal soleh. Amal soleh itu sangat banyak dan itu terbuka luas dalam kehidupan. Tidak hanya sekedar ibadah yang kita fahami, puasa Senin Kamis, ataupun mengasih makan orang dan seterusnya. Itu sudah jelas merupakan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi ibadah apa saja maka itu terbuka luas di dalam bulan Rajab dan 3 bulan berikutnya nanti setelah Syawal. Kita sangat memerlukan amal soleh. Masih banyak orang-orang yang teraniaya. Membela orang teraniaya adalah bagian daripada amal soleh. Meringankan beban orang yang tertindas bagian daripada amal soleh. Di samping beribadah secara formal, berpuasa, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, itu sudah jelas, tidak diragukan sedikit pun. Tetapi ada amal-amal yang sifatnya sosial, amal-amal yang sifatnya berhubungan dengan kemanusiaan, yang mungkin diabaikan oleh sebagian orang karena mengira itu tidak ada hubungannya dengan pahala. Padahal sesungguhnya tidak ada dalam hidup kita ini yang tidak
yang tidak bisa dikaitkan dengan pahala. Amal soleh itu terbuka luas sesuai dengan bidang masing-masing. Bagi seseorang yang memiliki kekuasaan, amal solehnya menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, menghentikan kejahatan, memerangi kemaksiatan. Itu bagian daripada amal soleh. Yang tukang kasih nasihat, maka amal solehnya menyampaikan nasihat kepada siapapun, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan. Bagi yang tidak punya apa-apa, doa. Mari kita berdoa terus. Sekarang ini Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada Amerika yang selama ini membantu habis-habisan negara Yahudi untuk menghabisi Palestina. Sekarang Allah menunjukkan kekuasaannya. Bisakah kita terbayang musim dingin bisa api menyala? Itulah yang terjadi sekarang di Los Angeles. Di sekitar wilayah Los Angeles itu sejumlah distrik seperti neraka. Padahal ini musim dingin. Siapa yang membawa api itu? Angin. Dan angin itu tentara Allah. Api itu tentara Allah. Konon, wallahu a'lam benarnya, beberapa waktu yang lalu pimpinan Amerika itu mengatakan akan membakar Palestina. Sekarang Allah tunjukkan yang terbakar siapa. Jadi jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kamu yang membakar, tetapi tentara-tentara Allah Ta'ala. Api sedikit saja membakar luar biasa. Tidak hanya satu distrik, bahkan daerah Hollywood itu sudah banyak yang terbakar, daerah pebukitannya itu. Di rumah-rumah artis itu sudah banyak yang gosong, tinggal tunggul. Siapa yang membakar? Bukan diserang dari negara luar, tetapi tentara-tentara Allah yang berbicara. Karena selama ini kamulah yang menjadi pendukung utama pemerintah Yahudi Israel itu untuk membunuh hamba-hambanya di bumi Palestina. Allah punya cara supaya membuat manusia ini berpikir, supaya membuat manusia ini tidak tenggelam dalam kezalimannya. Kamu itu manusia ciptaan Allah, kamu harus sadari bahwa kamu sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menantang Allah Ta'ala. Ketika kamu menantang Allah, alam di sekitarmu akan ikut memusuhi kamu. Kemudian begitu juga para ulama sering mengingatkan, jangan kamu ikut-ikutan dalam peribadatan orang kafir. Jangan kamu ikut meraya-rayakan. Mereka berhari raya, mereka beribadah. Kamu jangan ikut andil mengucapkan selamat. Itu perbuatan yang membuat Allah marah. Karena kamu sudah punya pedoman hidup. Kamu punya kitab suci. Kamu punya keyakinan. Kamu punya nabi. Kamu punya contoh yang ideal. Kamu tidak boleh melanggar batas-batas itu dengan mengucapkan selamat, memeriahkan. Banyak ulama yang sudah mengingatkan Desember Januari itu bulan puncaknya musibah. Nah ini sekarang terbukti. Bagaimana bulan Desember kemarin 4 pesawat di berbagai negara kecelakaan. Bagaimana di dalam Januari ini Amerika, daerah Los Angeles dibakar. Masih kurang nyata buktinya bahwa pada bulan Januari, pada bulan Desember Januari itu serempak dunia mensekutukan Allah Ta'ala. Serempak manusia merayakan hari yang sangat dimuliakan oleh kelompok tertentu. Di dalam Islam itu perbuatan yang bisa membuat kekafiran. Mereka mengatakan bahwa Isa anak Tuhan. Allah mengatakan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa al-Masih itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa kamu ikut-ikutan?
Kenapa kamu membesar-besarkan hari kebesaran mereka malam 1 Januari? Kenapa kamu ikut-ikutan? Bukankah kamu tidak tahu itu perbuatan yang dilarang? Ikut merayakan hari ibadah, hari besar orang kafir. Kemana keislamanmu? Kenapa kau ikut latah? Maka sekarang Allah menunjukkan kemahabesarannya. Yang benar siapa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang latah. Orang yang latah itu tidak punya akal. Kesadarannya tidak ada. Jadilah orang-orang yang sadar. Jadilah orang-orang yang faham ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu akan selamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada beberapa kasus di tengah kita, manusia-manusia karena merasa kesal dengan orang lain, dia menjadi kafir. Media sosial memberitakan ini. Gara-gara merasa kecewa dengan seseorang lelaki yang menikahinya, lalu mereka bercerai, si perempuan menjadi kafir. Kalau kamu tidak suka kepada seseorang, kenapa yang kamu korbankan akidahmu? Terlalu kerdil dirimu. Terlalu kecil kau mengukur kebenaran pada diri seorang manusia. Yang manusia itu namanya manusia. Hari ini dia bisa ngomong benar, besok dia bisa salah. Kenapa kamu jadikan standar itu manusia? Bukankah kamu sudah diajari yang jadi standar itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun mungkin engkau menemukan kebenaran itu melalui satu orang, tetapi bukan dia yang menunjuki kamu. Menunjuki kamu itu adalah Allah Ta'ala. Ada lagi seorang yang sudah hafal Quran belakangan menjadi kafir. Wanita. Ini ada apa ini? Mengatakan tidak perlu menghafal Quran. Babi itu tidak haram. Kamu menantang Allah Ta'ala. Kamu menantang Allah Ta'ala. Kalaupun kamu kesal kepada 1 orang, 10 orang, 1000 orang manusia, kenapa kekesalanmu itu kau lampiaskan kepada agama Allah? Manusia salah, ya dia manusia. Bukan yang salah ajaran. Begitulah kadang-kadang kita lihat. Entah karena pengetahuan. Karena umumnya pengetahuan kita ini dari medsos. Orang belajar agama dari YouTube. Bukan dari ustadz. Bukan menghadiri majelis yang ada kitabnya, ada pegangannya, ada tuntunannya. Tetapi dari media sosial. Betul, dalam hal tertentu itu membantu. Tetapi itu tidak jadi standar. Kamu tidak tahu apa yang diajarkannya benar atau tidak. Maka ada kasus-kasus yang aneh di mana orang keluar dari Islam menjadi kafir hanya karena kesal kepada orang lain. Padahal kita tahu bagaimana orang yang murtad di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah ayat 217. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya punah di dunia dan di hari akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
Siapkah menghadapi neraka? Kesentuh dengan api kompor saja orang menggetar. Kesakitan. Kamu menghadapi neraka berani? Sebab kekafiranmu itu kadang-kadang tidak masuk akal. Karena miskin kafir. Karena dizalimi kafir, murtad. Hanya karena kemiskinan. Kalaupun kau mati dalam kemiskinan itu lebih mulia. Kau masuk surga kalau kau mati dalam kelaparan. Tetapi kau beriman. Mautmu itu mengantarkanmu untuk masuk surga. Tetapi ada pun orang yang dengan sukarela menjadi kafir. Hanya karena tidak suka atau kecewa dengan perilaku satu dua manusia. Ini manusia paling bodoh sedunia. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقم الصلاة